ya. Hari ini saya pengen kita bisa mengerti apa sih Roh Kudus, Roh Allah, apa itu Roh Antikris ya. Ayat yang pertama mari kita baca bersama, kalau ada ditayangkan saudara, nah ada di sini kita baca yuk. Ayat yang pertama 1 Yohanes pasal 4 ayat yang pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh ya. Tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Firman ini berkata, saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Berarti roh itu banyak. Dan kita harus berhati-hati, kenapa? Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh yang ada di udara. Kalau roh itu bukan berasal dari Allah, berarti berasal dari siapa? Setan. Amin. Ayat ini berkata, saudara yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Bagaimana mengujinya? Nanti kita akan lihat. Ya, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab sekarang banyak nabi palsu. Jangan terlalu cepat percaya kalau orang kirim ke saudara, ini loh ada yang dapat mimpi, katanya Tuhan bicara sama dia begini. Saudara nggak kenal orangnya itu siapa. Hello? Sekarang ini zaman canggih, orang punya HP. Dia mau ngomong apa ya, bodoh-bodohi orang Kristen. Syuting dong, syuting pakai HP dia. Setelah itu dibagikan di WA. Orang-orang yang tanpa menguji roh membagikan semua. Langsunglah tersiar kabar. Wah, saya nggak terlalu percaya tuh kalau orang itu ngomong saya mimpi Tuhan menyatakan kembali kepada firman. Sekarang itu banyak orang ngaku-ngaku, tiba-tiba muncul nabi-nabi, hamba-hamba Tuhan jadi peramal. Hati-hati. Ya hati-hati. Lalu orang mulai percaya pada ramalan. Yang lalu ada yang berkata, pokoknya ada kecelakaan pesawat, ada biru-birunya, ada merah-merahnya. Memang pesawat di Indonesia ya banyak biru dan merah. Hello? Kenapa itu terjadi? Cuma kebetulan. Setan tidak tahu apa yang akan terjadi. Setan cuma tahu apa yang sudah. Ya, saya juga bisa ngomong nanti ke depan akan terjadi ini pesawat warnanya ini. Kalau terjadi saya diagungkan jadi dewa. Tapi kalau nggak terjadi, orang juga udah lupa. Ya pokoknya untung-untungan aja. Jangan percaya pada ramalan. Ya, lalu ada hamba Tuhan yang muncul, ya ramalan tahun ini akan ada begini, akan ada. Alkitab sudah tulis di akhir zaman akan datang masa yang sukar. Ini ramalan yang paling benar. Bukan ramalan tetapi benar-benar ya nubuatan yang Alkitab tulis. Jadi tolong saudara semua punya ya jangan terlalu cepat bagiin tuh yang begitu-begitu. Kembali ke firman, apalagi kalau itu menimbulkan roh ketakutan. Ya uji setiap roh. Ayat yang kedua berkata begini, yuk. Ayat yang kedua berkata, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia itu berasal dari Allah. Roh yang mengaku bahwa Yesus Tuhan datang sebagai manusia itu adalah roh Allah, Roh Kudus. Jadi kalau ada roh yang tidak mengaku Yesus Tuhan dan datang ke dalam dunia, maka itu bukan roh dari Tuhan. Ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga berkata begini saudara. Ya, kita lihat ayat yang ketiga. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh. Jadi roh antikristus itu roh yang apa? Yang tidak mengaku bahwa Yesus Tuhan, itu antikristus.
Dan tentang dia, tentang antikris ini telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Sejak ayat ini ditulis berapa ribu tahun lalu sudah ada roh antikristus. Yaitu mereka yang tidak mempercayai Yesus dan menolak mengakui bahwa dia adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia dan menjadi manusia. Itu roh antikristus. Jadi saya berharap saudara pemahaman kita akan dibuka hari ini tentang antikristus itu siapa. Dan apa yang akan terjadi? Ayat yang keempat berkata begini yuk. Ya, ayat yang keempat berkata 1, 2, 3. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Artinya apa? Mau nabi palsu ngomong apapun, kita punya pedoman yang kuat untuk tidak tersesat, punya firman Tuhan. Hari-hari ini banyak sekali ajaran sesat. Mereka iklan juga di YouTube, ya. Begitu diklik langsung masuk ke WA. Itu pernah masuk ke WA saya sekali. Ajarannya itu Yesus sudah datang ke dunia dan bereinkarnasi menjadi seorang wanita. Ini sesat sekali. Tetapi banyak orang yang masuk di dalamnya itu nggak bisa keluar. Beberapa jemaat sudah WA ke saya, Bu, tolong Bu, saya dimasukin ke grup ini. Dan mereka itu benar-benar tiap hari nelpon, tiap hari mencuci otak. Tapi Bu, ketika saya mulai menerima pengajaran di situ, saya doa ya Bu, ada roh yang hitam besar mau bunuh saya Bu. Itu saya kayak mau dicekik, saya bilang kamu cepat keluar dari situ. Itu bukan dari Tuhan. Ajaran yang keluar dari firman Tuhan itu bukan dari Tuhan. Mana ada Yesus sudah datang dan bereinkarnasi menjadi wanita. Itu di mana ayatnya? Tapi banyak loh orang Kristen yang tersesat. Ayat ini berkata kamu adalah anak-anak Allah dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu dengan apa? Iman kita kepada Kristus. Iman kita adalah iman yang mengalahkan dunia. Karena itu orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus tidak takut dengan kematian sekalipun. Karena ketika kita percaya pada Yesus, kita beriman ada kehidupan di dalam kekekalan. Tidak usah takut. Ya, ayat 4 masih, sebab roh yang ada di dalam kita, di dalam kamu itu lebih besar daripada segala roh yang ada di dalam dunia ini. Ingat itu baik-baik, roh Allah yang ada di dalam kita lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini, termasuk roh ketakutan. Roh ketakutan itu roh. Tuhan berkata begini, Allah tidak memberikan kepada kita itu roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Saudara, ketakutan itu roh. Jadi jangan main-main dengan ketakutan. Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang tidak bisa tidur karena ketakutan. Saya dapat WA dari seorang teman, Bu, ada seorang jemaat punya anak masih kecil, tiap jam 2 malam bangun menangis. Menangis sampai sesegukan. Ditanya sama orang tuanya, kenapa kamu nangis? Nak, takut mati. Saudara lihat, umur 10 tahun tiap malam gak bisa tidur nangis ngomong takut mati. Ini pekerjaan roh. Di balik virus corona ini ada satu roh yang sedang bekerja di akhir zaman, yaitu roh ketakutan. Dan benar Alkitab Yesus berkata, di akhir zaman kamu akan mendengar berita-berita yang menakutkan. Dan akan ada banyak yang mati karena ketakutan. Hati-hati saudara. Ya, tidak usah dengar berita-berita yang menakutkan. Tiap hari yang saudara dengar corona. Apa itu corona didengar terus? Cukup. Tiap bangun pagi di grup sudah masuk. Tangerang,
Warna merah, 85% rakyatnya, penduduknya terserang corona. Langsung ngeri ya. Yang lain balas ngeri, serem. Tanam terus itu roh ketakutan di grup-grup, tanam terus. Please saudara, beritakan firman Tuhan, amin.